Cuman siapa yang nak jawab, tolonglah jawab ya. Apa betul? Kita nih kan di konten-konten kita nih. Apa betul? Selalu disebut si paling Riau, si paling berbahasa Indonesia. Terus kita nih sampai dibilang hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong, tak dalam tempurung, cuma pandai berbual-bual kedai kopi gini. Sok-sok ke orang bahasa Melayu Lingga yang dipakai bahasa Indonesia. Lah. Lahirnya bahasa Indonesia itu kan adalah sebuah keputusan politik. Kita mau bikin nih bangsa Indonesia, bahasanya apa? Pakai bahasa Melayu, nanti orang Banjar tak terima, orang Jawa tak terima, orang Bugis tak terima. Padahal nih penuturnya dia juga nih, mengerti semua kan? Diciptakanlah nih bahasa Indonesia. 1928 sudah lahirlah nih Sumpah Pemuda. Kami mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Geopolitik berubah, perjuangan pun berubah. 17 Agustus 45 kita merdeka. Tapi masalah bahasa Indonesia belum selesai. Tahun 50-an dibuatlah lagi. Ada namanya tuh ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Utusan dari Singapura, Brunei, dan Malaysia juga hadir dalam konferensi itu di Medan kalau nggak salah. Tahun 50 berapa lupa aku. 50-an ya. Sini sudah sepakat nih semua negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu tadi ini. Kita harus atur nih kamus kita, kosakata kita, segala macam lah ya, ke standarnya kan, grammarnya apa semua kita harus atur nih. Tapi semangat itu tadi tidak bisa diteruskan karena apa? Muncul lagi kan pada tahun berikutnya semangat ganyang Malaysia. Selesai perkara nih, gagal lagi. Nah, jadi kalau orang hari ini klaim sana klaim sini, kita anggap itu anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu aja lah. Anggap slow aja lah ya kan. Jadi kita nih si paling berbahasa nih. Memang asli gaya bahasa kita ya kayak gini. Nah, itu bukan berarti kita tidak NKRI. Itu kan sudah kesepakatan sejarah macam itu. Bahasa Melayu Riau Lingga yang diambil untuk cikal bakal bahasa Indonesia. Aku teringat kata-kata abang nih. Kita tuh kalau nak berbahasa mesti punya perbendaharaan kata, kamus bahasa Melayu terlengkap. Dan pada saat itu juga siapa yang punya perbendaharaan kata atau kamus terlengkap bahasa Melayu? Raja Ali Haji kan bang? Nah, tadi kan kita bahas masalah bangsa Indonesia kan? Betul. Nah, Sumpah Pemuda itu kan tidak akan lengkap berbangsa tanpa bahasa. Nah, Kongres Pemuda itu mengusulkan kan banyak bahasa nih. Nah, yang paling relate pada masa itu dan mudah dipahami di seluruh Indonesia, bahkan sama penjajah-penjajah semua. Nah, karena tafsiran itu kan pasti ada. Nah, berbahasa itu pasti ada administrasi sejarah. Macam mana, Pak? Kau lebih paham tuh masalah sastra. Pada saat itu kan seperti Mirul bilang yang punya pembendaharaan kata atau kamus yang paling banyak untuk bahasa Melayu ini kan cuma Raja Ali Haji nih pada saat itu. Bahasa Melayu Riau Lingga nih untuk bahasa Indonesia. Bukan kita yang menyodorkan. Masalahnya kita nih yang diusulkan pada saat itu. Pemerintah Hindia Belanda lah ya, VOC atau siapapun namanya itu kan. Lalu korespondensi dengan raja-raja di Nusantara, semua kerajaan ini kan, ini nak pakai bahasa apa nih? Karena bahasa Melayu itu sudah menjadi lingua franca, dipakai di seluruh Nusantara pada zaman itu, karena sudah banyak penuturnya, sudah banyak variannya. Lebih mudah dipakai nih, diterima. Terakhir dimintalah lagi nih Raja Ali Haji ini buat nyusun kamus. Buat nyusun kamus. Nah, pakailah standar bahasa istana sebenarnya. Jadi bahasa Melayu itu tak harus bahasa jadi bahasa. Ada dialog standar istana, ada dialog selat, ada dialog kampung, ya macam-macam logat lah ya, dialek lah, bukan dialog tapi dialek. Dialek ya. Nah, gaya bicara ya. Gaya bicara yang dipertuturkan oleh istana empire kita besar tadi ini Johor Parang Riau Lingga ini kan itu sudah standar baku istana. Inilah yang dipakai karena ini dianggap inilah bahasa Indonesia pada zaman itu nih standarnya nih men. Ditulislah. Jadi Raja Ali Haji ini merumuskan ya. Disupport nih kertas apa segala macam. Di Singapura juga ada press clubnya kan, ada tempat percetakannya semua itu kan. diperbanyak ya. Diperbanyak. Iya, aku pernah baca komen tuh cakep aja apa macam bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Nama aja Melayu, bahasa bukan bahasa Melayu lah. Bahasa itu kan apa yang dituliskan di kamus tadi kan. Betul. Bicara itu beda. Nah, ini fungsinya sejarah itu kan membedakan. Bicara sama bahasa itu beda. Ya, berbicara sama berbahasa itu. Kemarin beda. kan awal waktu di konten awal itu kan kita sudah sebutkan bahasa apa yang ditulis bukan apa yang dicakap. Yang cakap tadi Bang betul tuh. Enak kita dia jelaskan masalah gaya bicara, bahasa Selat, gaya bicara Selat, bicara pulau, bicara ini kan beda-beda. Misalnya gini, contoh, kalau kawan-kawan semua ini coba perhatikan film-film lama, film-film lama Malaysia ya, keluaran Singapura, film-film lama lah yang bercerita tentang kisah-kisah berlatar istana
istana dan masyarakat. Ada tuh dialog-dialog yang menunjukkan variasi-variasi vokabulari, kosakata dan variasi pengucapan, pronunciation-nya nih. pronunciation. Ketika dia bercakap misalnya nelayan sama nelayan, tetaplah bahasa kampung kan? Iyalah, betul. Tapi begitu sudah level yang orang istana atau orang pengurus kerajaan, Iya, pengurus iya. kesultanan atau para intelektual, para bangsawan, beda lagi nih. Beda lagi. Contoh lah sekarang kita di Tanjung Pinang aja sendiri ya. Sekarang kita di Tanjung Pinang, tepatnya downtown ya, pusat kota Tanjung Pinang. Ya. Yes. Ya, Melul, Ah. kamu orang mana? Engkau orang mana? Kau orang mana? Kamu orang mana? Itu kalau saya. Kamu asal mana? Ya. Nah, itu dekat penyengat, beda lagi kan? Lul, engkau dari mana nanti, Lul? Ah, Dari mana, Dol? Kau dari mana? Betul, Nah, itu kan pengucapan masyarakat kebanyakan. Geser lagi misalnya nih. Sekarang berapa jauh dari penyengat ke Karas? Ngen dari mana, Bang? Ngan dari mana? bahasa Selat nih. Bahasa Selat iya. Tapi unik ya kan? Benar. Luar. Ngen dari mana, Bang? Iya, betul. Nanti geser sedikit ke Mantang, lari lagi. Kalau sampai ke Pulau Tujuh, macam mana tuh? Sampai Pulau 7 variannya beda lagi. Misalnya Tarempa. Tadi kan aku tanya, Rul, engkau dari mana? Rul. Ketak dari mana? Oke. iya. Sampai ke Ranai. Mana? Natuna. Ranai itu tak ada orang sana nama Bobby. Tak ada. Tak ada. Oh, iya. Karena maksudnya babi. Oh, Bobby itu babi. A jadi O. Misal kalau aku di Sedanau nih ya, aku nanya, Mirul, kau dari mana? Rul. Yau dari mana? Oh, lagi mono. Jadi maksud abang nih betul ya, berbahasa sama berbicara itu berbeda. Saudara-saudara kita di Bengkales, Nah, Selat Panjang, semua pakai Siap. O, Miko, Sedaru, apa segala macam. Iya, betul. Itu kan varian. varian, gaya Nah, bicara. itulah nunjukkan betapa luasnya spektrum bahasa Melayu tadi. Iya. Dari mulai varian, logat sampai nak dialek, sampai nak yang tersirat pun bisa dimainkan. Jadi betul kata mau kayak gini, Bang. Jadi Ketika bukan begitu. Jadi kalau orang berpikir nak dibilang bahasa Melayu itu harus kita ngomong semua nak ganti tak bisa gitulah. saya bilang kan ke orang lah si paling berbahasa, si paling Melayu, cakap aja orang Melayu tapi ngomong tak macam Melayu, masih ada Indonesianya. Sampai ada yang komen DM ke aku, Bang. Ada yang DM pribadi. Engkau ni nama je Melayu tapi tak bahasa Melayu. Sini aku ajarkan kau bahasa Melayu. Jadi aku bilang, aku harus berbahasa macam mana lagi? Aku alhamdulillah lah, bukan ngatakan apa pula ya. Bahasa Melayu logat mana? Palembang, Melayu darat, Melayu selat, Melayu apa sebut nak kira-kira Melayu dari planet Mars pun aku bisa ngerti. Kau bayangkan. Orang tuh harus ingat. Mak, gila Ini kalau kita bahasa jadi itu kan membuka hakikat rasa. Jadi terserah dia mau pakai bahasa slang ke, Iya. bahasa logat dalam paret ke, as long as you mengerti, understand what we want to say, that mean you cukup cerdas untuk mengerti. Iya. Kalau you tak paham You apa tanya. yang orang Tanya. cakap, kan jangan kau bilang Kami Iyalah. tak pandai berbahasa. kalau kau pandai berbahasa, kau yang tak paham. Berarti pada masa itu di Kongres 1928 pertimbangannya sangat matang menggunakan kamus bahasa Indonesia diawali dari karya Raja Ali Haji ya. Karena gini ya, Iya, bener. 1926 ada orang Madura, Muhammad Tabrani itu. Muhammad Tabrani. Tabrani ngomong tuh kan, kita harus bikin nih bahasa Indonesia. Muhammad Yamin bilang lagi, tapi kan bahasa Indonesia belum ada. Yalah secara kamus belum Secara ada. kamus belum ada nih Iya, kan. iya, betul. Nah, pakai aja lah bahasa Melayu. Ya enggak bisa gitu dong. Ya, Kan dah. terus, Oke lah, terus. pakai lagi bahasa Jawa. Enggak juga bisa gitu juga. Karena bahasa Jawa ini ada 3 tingkatan kan dari. Dah tuh, Bang, kalau untuk pakai bahasa Indonesia itu kan berarti kok tolok penulisannya Arab Melayu berarti awalnya kan? Bahasa Melayu itu ditranslate ke bahasa Belanda. Itu kan diminta oleh gubernur. Seluruh Indonesia pada masa itu kan di bawah naungan presiden. Nah, sekolah-sekolahnya pun banyak sekolah Belanda. Memudahkan mereka untuk merelatekan semua dalam berbicara, akhirnya bahasa Melayu berartikan Belanda. Itulah yang dijadikan sebagai adopsi seluruh Nusantara pada waktu itu di bawah naungan Belanda. Nah, sehingga sangat relate dan cepat dipakai. Perumusannya kan sudah ada di situ caranya. Kalau kita cerna benar-benar, lahirnya bahasa Indonesia itu kan adalah sebuah keputusan politik. Betul. Kita mau bikin nih bangsa Indonesia, bahasanya apa? Pakai bahasa Melayu, nanti orang Banjar tak terima, orang Jawa tak terima, orang Bugis tak terima. Betul. Itu dah kan? Padahal nih penuturnya dia juga mengerti semua kan? Ciptakanlah nih bahasa Indonesia. Asalnya dari Bahasa Melayu. bahasa Iya. Melayu. Nah, itulah yang melahirkan dia sebuah varian baru. Ya karena nama-nama baru bangsanya. Bangsa Indonesia itu kan nama Nah, baru. Jadi kan Iya benar. 1928 sudah lahirlah nih Sumpah Pemuda. Kami mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Oke,